Salam sejahtera bagi kita semua, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, yang ada di rumah saat ini kembali bertemu dengan saya dalam renungan harian. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita kembali di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 47 sampai dengan 57. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dengan perikop persepakatan untuk membunuh Yesus, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain,
Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di hari-hari sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, yaitu yang bernama Lazarus. Dalam hal ini kita melihat ada banyak orang yang telah melihat mukjizat tersebut. Ketika orang tersebut melihat mukjizat, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Kemudian ketika Yesus melakukan mukjizat tersebut, ada orang yang pergi. Kita boleh melihat ada orang yang pergi dan menceritakan kepada orang-orang Farisi tentang apa yang telah dilakukan Yesus. Sidang jemaat Tuhan, hari sebelumnya kita telah membahas tentang kebangkitan Lazarus. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ada orang-orang yang melapor dan menceritakan apa yang telah dibuat Yesus. Yesus telah melakukan mukjizat dan mereka melaporkan itu kepada orang-orang Farisi. Sidang jemaat Tuhan, lagi-lagi orang Farisi ini selalu mengusik dan selalu mencari tahu apa yang telah dilakukan Yesus. Sidang jemaat Tuhan, ketika orang Farisi mendengar hal tersebut, mereka memanggil mahkamah agung atau mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena orang itu telah melakukan banyak mukjizat. Mereka berpikir Yesus telah melakukan banyak mukjizat. Apa yang harus kita lakukan? Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Farisi begitu iri dengan apa yang telah dilakukan Yesus. Mereka tidak mau orang-orang percaya kepada Yesus. Mereka tidak mau orang-orang meninggikan Yesus atau menyembah Yesus. Ini menggambarkan sidang jemaat Tuhan bahwa orang-orang Farisi sangat iri kepada Yesus. Sidang jemaat Tuhan, tema hari ini yaitu iri hati menimbulkan kebencian. Kita melihat bagaimana orang-orang Farisi begitu iri hati kepada Yesus. Ketika Yesus melakukan mukjizat, mereka berkata dan mereka bermufakat untuk menangkap dia, untuk membunuh dia. Mereka sepakat bagaimana supaya Yesus ini ditangkap dan bagaimana supaya orang-orang tidak percaya kepadanya. Mereka sangat iri. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, iri hati akan menimbulkan kebencian, dan kebencian itu akan menimbulkan kejahatan, dan kita akan melihat kejahatan itu akan menimbulkan pembunuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita harus belajar dari sikap orang-orang Yahudi yang begitu iri kepada apa yang dilakukan Yesus. Walaupun di antara mahkamah agama ada yang ingin membela Yesus, tetapi itu tidaklah diterima mereka. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, memang kita tahu bahwa Yesus akan mati untuk orang-orang yang berdosa. Yesus akan disalibkan, itu memang akan terjadi. Namun sidang jemaat Tuhan, saya mau mengingatkan kita semua, kita harus belajar dari sikap orang-orang Farisi yang terus mengusik dan ingin mencari tahu Yesus, yang iri hati dan ingin menjatuhkan Yesus supaya orang-orang tidak percaya kepadanya. Sidang jemaat Tuhan, kita tidak boleh iri hati.
iri hati yang negatif. Sidang jemaat Tuhan, ada iri hati yang positif. Kalau kita iri hati yang positif, yaitu untuk membangun, supaya kita semakin lebih lagi, supaya ketika orang itu bisa, oh saya juga pasti bisa. Tetapi ketika kita iri, jangan kita mencelakakan orang lain, tetapi itu menjadi suatu acuan bagi kita untuk kita maju supaya kita bisa seperti dia. Tetapi jangan menyinggung orang lain, jangan menyingkirkan orang lain. Sidang jemaat Tuhan, sikap yang dimiliki orang-orang Farisi ini yaitu iri hati yang menimbulkan kebencian dan kemudian kejahatan, dan kemudian mereka akan membunuh Yesus. Ini adalah sikap yang tidak baik. Saya mau ajarkan dan ingatkan bagi kita semua sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, hal tersebut bukanlah hal yang baik. Ketika kita melihat ada orang yang lebih baik dari kita, lebih pintar atau lebih hebat, kita sebagai orang yang percaya, bahkan kita sebagai orang Kristen yang benar, sikap apa yang harus kita beri? Apakah kita harus menyinggung dia atau menjatuhkan orang yang sudah lebih sukses daripada kita? Tidaklah demikian. Tetapi yang harus kita lakukan yaitu kita belajar bagaimana kita supaya sukses seperti orang yang kita lihat tersebut. Bukan seperti sikap orang Farisi yang ingin menjatuhkan Yesus. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh memiliki sikap seperti itu. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari kita belajar dari orang-orang Farisi supaya tidak iri hati, karena iri hati akan menimbulkan kebencian, dan kebencian itu akan menimbulkan kejahatan, dan kejahatan itu akan menimbulkan pembunuhan. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang Kristen yang benar milikilah sikap yang baik sebagai orang Kristen, sikap yang mendukung, sikap yang memotivasi supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan, saya percaya sedang jemaat Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan menjadi Kristen yang benar, yang mendukung, yang memotivasi, dan bukan menjatuhkan satu dengan yang lain. Mari kita juga di antara sidang jemaat Tuhan, kita saling mendukung, kita saling membangun, supaya gereja kita dapat bertumbuh, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami tahu Engkau Allah yang sungguh memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa, kami tidak mau memiliki sikap yang dimiliki orang-orang Yahudi yang begitu iri kepada Yesus karena Yesus melakukan banyak mukjizat. Tetapi kami mau memiliki sikap sebagai orang Kristen yang benar, yaitu kami mau mendukung dan saling memotivasi dan bukan menjatuhkan. Tuhan Yesus yang baik, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita saling memotivasi dan saling